Dan orang yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Nah, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 14 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap malam Selasa membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pesantri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Masih kita membaca Kitabul Jami' dan masih di dalam Babul Birri Wassilah, bab kebajikan dan menyambung hubungan rahim. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-1506 yang berkaitan dengan termasuk dosa besar adalah mencela orang tua, dan termasuk mencela orang tua adalah seseorang mencela orang tua orang lain sehingga orang lain tersebut mencela orang tuanya. Kita baca hadis yang selanjutnya. Tafadhal ya qari. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 malam. Ketika bertemu satu dengan yang lainnya, mereka saling berpaling, dan orang yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Taib, dari Abu Ayyub. Abu Ayyub adalah kunyah. Nama aslinya, catat, nama aslinya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Khazraji Al-Ansari. Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Khazraji Al-Ansari. Khalid bin Zaid bin Kulayb, kaf lam ya ba, Kulayb Al-Khazraji, kha zai ra jim ya, Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang sahabat yang ikut Bai'atul Aqabah. Seorang sahabat yang ikut Bai'atul Aqabah. Coba perhatikan di sini, apa itu Bai'atul Aqabah? Saya ingin bercerita, ini penting. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, beliau belum pindah ke kota Madinah. Maka kemudian datang orang-orang dari kota Madinah, beberapa orang, enggak sampai 10 orang. Lalu bertemulah dengan Nabi di daerah namanya Aqabah. Lalu Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka agar masuk dalam agama Islam. Lalu mereka mau masuk dalam agama Islam. Lalu mereka membaiat Nabi Muhammad SAW di atas Islam. Membaiat Nabi Muhammad SAW di atas Islam. Kemudian orang yang kurang dari 10 orang itu pulang kembali ke kota Madinah. Tahun besoknya bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Sama, di daerah Aqabah juga. Kemudian yang datang dulu, yang datang yang kedua ini lebih banyak, jumlahnya puluhan. Itulah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi Bai'atul Aqabah ada pertama, ada yang kedua. Yang pertama cuma beberapa orang, yang kedua puluhan orang. Pentingnya Bai'atul Aqabah ini apa? Para sahabat yang ikut bai'at ini, bai'at itu artinya gini, saya bersaksi akan masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Itu namanya bai'at. Nah, pentingnya Bai'atul Aqabah ini apa? Yaitu orang-orang yang jumlahnya kurang dari 10 dalam bai'at yang pertama, kemudian hanya puluhan dalam bai'at yang kedua, itu pulang ke kota Madinah. Mereka lah yang mendakwahkan Islam di kota Madinah. Akhirnya penduduk kota Madinah masuk agama Islam sebagian besarnya sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Nah itu, makanya kalau ada sahabat yang dikatakan beliau adalah seorang yang ikut Bai'atul Aqabah, maka itu berarti sahabat penting, karena berarti sahabat yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dari kota Madinah, dan setelah hidayah dari Allah, kemudian usaha dari mereka lah Islam menyebar di kota Madinah. Sampai Nabi Muhammad SAW belum berhijrah, kota Madinah sudah banyak orang Islam. Ini penting untuk kita berdakwah nanti. Kalau seandainya santri-santriku sekalian ditakdirkan oleh Allah sebagai pendakwah, ustadz, penceramah, maka jangan sedih kalau seandainya yang berdakwah
atau yang didakwahi cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jamaah pengajian yang ikut tidak banyak, jangan sedih. Karena yang dituntut bukan banyaknya, tetapi yang dituntut adalah dakwahnya, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah, buktinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam asalnya mendakwahi kurang dari 10 orang, lalu orang ini pulang. Lalu tahun besoknya membawa lagi orang lebih banyak. Lalu orang-orang ini pulang, lalu tersebarlah Islam di kota Madinah. Berkat 6, kalau tidak salah jumlahnya 6 orang. Berkat 6 orang inilah tersebar Islam di kota Madinah. Jadi jangan remehkan. Kalau seandainya nanti santri-santriku sekalian ditakdirkan oleh Allah untuk berdakwah, kemudian yang hadir cuma sedikit, jangan sedih. Kenapa? Karena kita berdakwah bukan mencari jumlah yang banyak. Kita berdakwah ingin menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ayyub terkenal dengan kunyahnya, namanya Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid dari kaum Ansar Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Jadi di kota Madinah itu ada 2 suku, Khazraj dengan Aus. Ya, suku Khazraj dengan suku Aus. Kemudian kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ikut Bai'atul Aqabah dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik dari cerita Abu Ayyub yang para santriku harus hafal adalah Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang rumahnya diinapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mempunyai rumah di kota Madinah, sebelum beliau membangun masjid di kota Madinah. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah sampai ke Kuba di sebuah perkampungan, namanya perkampungan keturunan Amr ibn Auf. Di perkampungan seluruhnya keturunan Amr ibn Auf. Lalu beliau tinggal beberapa hari di situ, lalu beliau pindah ke kota Madinah yang sekarang ada Masjid Nabawi. Nah, saat itulah beliau tinggal di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Di antara ustadz antum yang mengajar di pesantren ini, kunyahnya Abu Ayyub siapa? Ya, diambil dari situ. Karena Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau yang rumahnya diinapi oleh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW mempunyai rumah di kota Madinah dan sebelum masjid Rasulullah SAW jadi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah menjadi gubernur di kota Madinah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjadi gubernur di kota Madinah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau wafat pada tahun 59 Hijriyah. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal. Tidak halal ini adalah redaksi atau kata yang menunjukkan keharaman. Catat itu, tidak halal redaksi atau kata yang menunjukkan keharaman. Karena peniadaan kehalalan menunjukkan kepada keharaman. Tidak halal, sekali lagi, tidak halal kata yang menunjukkan kepada pengharaman. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasul kata-kata tidak halal, maka menunjukkan apa? Keharaman. Itu redaksi. Redaksi, salah satu dari redaksi dalil Al-Quran atau hadis yang menunjukkan kepada keharaman. Tidak halal.
Karena yang namanya peniadaan kehalalan menunjukkan kepada keharaman. Tidak halal bagi seorang muslim. Berarti hukumnya hanya untuk orang muslim ini. Diharamkannya hanya untuk orang muslim. Ya. Kenapa? Karena seorang muslimlah yang ditujukan redaksi syariat. Seorang muslim yang ditujukan beban untuk beribadah kepada Allah. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya. Kata-kata memusuhi di situ bahasa hadisnya apa? Lihat hadisnya. Coba iqra ya qari. Iqra al-Arabiyyah. La yahillu li muslimin an yahjura. Itu ya. An yahjura. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini memusuhi. Taib. An yahjura. An yahjura fi'ilnya apa arti fi'il? Kata kerja. Kata kerjanya hajara yahjuru. Kata kerjanya apa? Hajara yahjuru. Ya, hajara yahjuru, yang artinya adalah memutuskan hubungan. Tidak mau salam, kalau bertemu saling berpaling. Ada sini yang lagi melakukan hajar terhadap saudaranya. Hah? Ada? Siapa? Antara siapa? Fitri dengan siapa? Fitri dengan Bilal. Mana Bilal? Limadha ya Bilal? Fitri limadha? Hah? Lihat hadis ini berlaku ya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar. Apa menghajar artinya? Memutuskan. Diterjemahkan di sini memusuhi saudara. Memutuskan, ya, memutuskan hubungan, tidak mau ngomong. Ya, catat al-hajru artinya adalah memutuskan hubungan. Al-hajru artinya adalah memutuskan hubungan, tidak mau berbicara, tidak mau salam, dan saling berpaling satu dengan yang lainnya. Saling berpaling satu dengan yang lainnya. Ini namanya al-hajru, menghajar, bukan menghajar. Menghajar memukul. Menghajar, ya, tidak mau salam, tidak mau berbicara, saling berpaling satu dengan yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya. Saudaranya yang dimaksud di sini siapa? Saudara muslim. Nah, nanti ada pembicaraan, bolehkah menghajar seorang kafir? Karena yang ada di dalam hadis adalah saudaranya, yaitu berarti saudara se-Islam, tidak halal, diharamkan. Lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya boleh, lihat catat, kata-kata lebih dari 3 malam maksudnya, kata lebih dari 3 malam maksudnya menunjukkan bahwa boleh menghajar kurang dari 3 malam.
sehari, 2 hari, 3 hari paling maksimal. Fitri, kam yaum khalas hajarta akhak? Berapa hari sudah? Anta fitri? Ana as'alu fitriyan. Fitri. Bilal, kam hajarta akhak? Fitri. Syahr, yaum, 1 hari, wahid syahr, sebulan. Baik. Batasannya cuma 3 hari Fitri. Sudah? Baik. 3 hari batasannya. Selebih dari 3 hari haram, tidak halal. Jadi yang dimaksud dengan lebih dari 3 malam maksudnya adalah boleh menghajar kurang dari 3 malam. Nanti saya akan jelaskan kenapa boleh. Karena sifat manusia itu memang sukanya balas dendam. Sukanya tidak mau diremehkan. Itu sifat manusia. Jadi Allah memberikan keringanan karena sifat manusia seperti itu, minimal 3 hari 3 malam. Maksimal 3 hari 3 malam. Marah, habis itu sudah. Assalamualaikum. Kalau dia jawab salam, coba sekarang Fitri salam kepada Bilal. Ya Bilal, assalamualaikum gitu. Coba ya Fitri. Salam. Bilal, ya Fitri, assalamualaikum. Menghadap ke sana. Qul sal bisautin murtafi. Jawab, ya Fitri. Waalaikumsalam. Selesai hajarnya berarti. Ya, hanya sekedar salam selesai. Meskipun masih kesel. Kesel sok. Ya. Tapi kalau sudah salam selesai. Makanya tadi penting, hajar pengertiannya adalah memutuskan hubungan dengan tidak mau berbicara, tidak mau salam. Kalau sudah sekedar salam selesai. Ya. Berarti sudah tidak ada lagi hajarnya. Kalau lebih daripada 3 hari masih menghajar berdosa. Makanya dihitung sehari, sekarang sudah sehari, 2 hari, mau 3 hari, assalamualaikum. Ya, berarti selesai. Kenapa? Karena sifat manusia begitu memang. Dia kadang kesal, kadang ingin balas dendam. Ya, jadi dibolehkan selama 3 hari 3 malam. Nah, ketika bertemu satu dengan yang lainnya, mereka saling berpaling. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saling berpaling. Jadi, misalkan Fitri dan Bilal ketemu, saling berpaling. Bilal ngelengos ke sana, Fitri ngelengos ke sini. Tapi kalau seandainya Bilal mengatakan Assalamualaikum, Fitrinya nggak mau, maka yang salah siapa? Contoh ini ya, hadza mithal faqat ya Fitri. Fahimtum? Dan orang yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Nah, tadi saya minta Fitri memulai, malu beliau. Kemudian saya minta Bilal memulai, alhamdulillah mau. Berarti yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Yang memulai salam kok Bilal? Yang memulai salam. Ada lagi yang menghajar kawannya,
Ridha. Dengan siapa ridha? Hah? Oka. Kenapa ya Oka? Hah? Siapa yang mau memulai salam? Ridha atau Oka? Hah? Saya tunggu, saya dengar aja, saya pejam matanya. Sudah? Sudah. Selesai berarti. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Najib, anta hajarta akhak? Baik. Muttafaqun alaih. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Satu, catat. Jangan ada yang tidak konsentrasi. Catat. Tidak boleh melihat kepada saudaranya. Tidak boleh main-main tip X. Satu, hadis ini menunjukkan haramnya menghajar seorang muslim oleh seorang muslim. Lebih dari 3 hari. Hadis ini menunjukkan haramnya seorang muslim menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda di riwayat Muslim, la hajrata ba'da thalath. Tidak boleh menghajar lebih dari 3. Ya, lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Enggak ada lagi hajar lebih dari 3 hari. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian pelajaran yang kedua. Pemahaman dari hadis ini berarti boleh menghajar kurang dari 3 hari. Pemahaman dari hadis ini berarti boleh menghajar kurang dari 3 hari. Karena yang diharamkan, yang tidak halal adalah lebih dari 3 hari. Berarti kurang dari 3 hari boleh. Jadi ada di dalam hadis namanya mantuq, yaitu sesuatu yang terucap di dalam hadis. Sesuatu yang terucap dalam hadis adalah tidak halal menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ada dalam hadis namanya mafhum, pemahaman. Berarti pemahaman dari yang mantuq, pemahaman dari yang terucap adalah boleh kurang dari 3 hari. Paham ini para ikhwah? Ya, yang terucap tidak halal lebih dari 3 hari. Pemahamannya berarti boleh kurang dari 3 hari. Kenapa? Itu tadi yang disebutkan oleh para ulama, li'annal adamiyya majmulun 'alal ghadab wa su'il khuluq. Karena manusia itu dia tercipta ada perasaan marah, ada perasaan mempunyai akhlak buruk, ada. Tidak bisa lepas dari manusia. Ada perasaan ingin balas dendam, ada. Ya, ada perasaan cinta. Anta naim ya sahibul makhluk. Ya. Baik, pada ikhwan yang dirahmati. Pelajaran selanjutnya, asal hukum, catat yang ketiga. Asal hukum menghajar haram. Dibolehkan karena hajat keperluan. Asal hukum menghajar haram dibolehkan karena hajat keperluan.
Baik. Kemudian para ikhwah, pelajaran selanjutnya. Apa tadi? Yang tadi asal hukum menghajar haram, dibolehkan karena hajat keperluan. Kemudian pelajaran selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, yaitu boleh menghajar kurang dari 3 hari boleh menghajar kurang dari 3 hari dalam perkara duniawi. Dalam perkara duniawi. Seperti misalkan Oka berbuat apa yang tidak mengenakan ridha, misalkan dalam perkara duniawi, akhirnya ridha marah, menghajar kurang dari 3 hari, ini boleh ya. Tapi kalau dalam perkara duniawi lebih dari 3 hari seperti sebulan, ini haram. Misalkan, kenapa kamu mengambil sabun saya tanpa izin? Akhirnya dia marah kan, menghajar. Boleh dalam perkara ini, hanya batasannya berapa? Kurang dari 3 hari. Kenapa? Karena dalam urusan duniawi. Ya. Kalau lebih dari 3 hari, haram. Kalau lebih dari 3 hari, haram. Kemudian catat. Dan boleh menghajar lebih dari 3 hari dalam perkara ukhrawi, dan boleh menghajar lebih dari 3 hari dalam perkara ukhrawi. Apa arti ukhrawi? Yang berkaitan dengan akhirat, itu namanya ukhrawi. Yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan akhirat. Seperti, saya beri contoh, perhatikan sini. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah menghajar sahabatnya bernama Ka'ab bin Malik, kemudian Mararah ibn Rabi', kemudian ada 3 orang. Satu lagi saya lupa. Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya ini dihajar oleh Rasulullah 30 hari. Sebulan. Sebagaimana Fitri berhajar dengan Bilal sebulan. Ya. 30 hari. Lalu lebih parah lagi, hari yang setelah 30 hari, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada istri dari Ka'ab bin Malik agar pulang ke rumahnya. Berarti selama 10 hari. Berarti berapa hari? 40 hari. 30 kemudian 10 tanpa istri. Jadi setiap kali Ka'ab bin Malik ingin mengucapin salam, kan misalkan Nabi Muhammad SAW sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'ab bin Malik sudah di sini. Beliau mengucapin salam, Assalamualaikum. Nabi Muhammad SAW melengos. Kata Ka'ab bin Malik, aku nggak tahu Rasulullah SAW menjawab salam saya atau enggak. Selama berapa tadi? Sebulan. Ditambah 10 hari. Berarti 40 hari. Lebih dari 3 hari. Tapi ini hajar karena urusan apa tadi? Ukhrawi. Apa arti ukhrawi? Urusan yang berkaitan dengan akhirat atau agama atau ibadah. Kenapa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan 2 sahabatnya dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Ya.
Ini para ikhwan. Jadi boleh. Kalau urusan agama boleh kita menghajar orang lebih dari apa? Dari 30 hari. Misalkan saya beri contohnya. Ada kerabat kita suka pergi ke dukun, orang pintar menurut orang bodoh. Ya. Lalu kita nasihati, jangan pergi ke dukun. Karena haram. Karena bisa-bisa kesyirikan. Ditolak sholatnya 40 hari 40 malam. Tapi dia tidak mau menurut dengan kita. Akhirnya kita putuskan untuk menghajar. Nah, apabila kita putuskan untuk menghajar, boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena urusan ukhrawi. Paham ini para ikhwah? Tetapi lebih baik dinasihati dulu, terus nasihati sampai dia sadar. Ya, sampai dia sadar. Baik, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahaya menghajar saudara muslim. Bahaya menghajar saudara muslim. 1, amalnya tidak diterima, tidak diangkat ke langit. Amalnya tidak diterima, tidak diangkat ke langit sampai berdamai. Nah, ayo ridha dengan oka. Kalau tadi tidak salam-salaman, maka sholatnya tidak diangkat ke langit. Capek-capek sholat, ternyata tidak diangkat ke langit. Fitri dengan Bilal sadar sudah, ya. Ada lagi yang menghajar saudaranya Mukhlas sama siapa? Rafi Ikhbar, Mafi, mana Mafi? Enggak ada. Mahathir, Mafi? Ada? Ma'aman sama siapa? Mafi. Baik. Tidak diangkat amalnya, sholatnya tidak diterima. Bahaya kan? Capek-capek sholatnya jadi sholatnya ngambang, nggak naik ke langit. Sampai kapan? Sampai salam. Sampai tadi baru diangkat sholatnya. Ya, hati-hati. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Fayughfaru likulli 'abdin muslim la yusyriku billahi illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna fayuqal unzuru hadaini hatta yastaliha unzuru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Dibukakan pintu langit, dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap hambanya yang muslim yang tidak mensyirikkan Allah, kecuali seseorang yang mempunyai permusuhan dengan saudara muslimnya. Maka Allah mengatakan, anziru, tunggu 2 orang ini, amalannya jangan diangkat, nggak boleh diterima ke langit sampai mereka berdamai. Tunggu 2 orang ini sampai mereka berdamai. Hati-hati ya, jangan sampai suka hajar menghajar, apalagi hajar menghajar. Ya ulum, aina hajar menghajar. Jangan suka sedikit-sedikit hajar. Jadi petinju nanti ulum. Saya mau belikan ini apa? Yang itu. Apa namanya? Yang buat tinju itu loh. Ya.
biar ulum puas pukul itu daripada mukulin yang lain, ya. Baik. Ulum khalas taba taubatan nasuha. Baik. Saya dulu ketika di pesantren, salah satu didikan pesantren untuk menguji keberanian kita dulu ada namanya berkemah, dan nanti insya Allah juga ada berkemah bulan April awal. Salah satu kegiatan berkemah yang paling saya suka adalah jalan di jalan gelap tanpa ada lampu. Itu saya suka sekali. Iya. Kalau ada yang bergerak-gerak malah saya lihat. Ada apa. Itu dari kecil memang saya suka. Ya. Nanti antum juga begitu. Jalan di jalan gelap. Dan jalannya lama. Dari jam 1 malam sampai jam 3. Jalan. Bahkan kadang-kadang masuk ke kuburan. Ya, duduk di kuburan, bertafakur. Berani enggak? Hal anta syuja'? Masya Allah. Taib para ikhwah. Ini bahayanya, hati-hati ya. Bahaya orang yang menghajar. Oka, fahim ya Oka? Ma fi hajar ba'da hadza. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya. Dengan mengucapkan salam terputuslah hajar. Dengan mengucapkan salam terputuslah hajar. Dan apabila yang disalami tidak menjawab, maka ia masih berdosa. Apabila yang disalami tidak menjawab, maka ia masih berdosa. Maksudnya nih kan, ada A, ada B, saling menghajar. Kemudian A sadar, kemudian dia ucapkan salam. Lalu B masih kesal mungkin. Akhirnya dia tidak mau menjawab salam. Maka hajarnya terputus. Si A amalannya diangkat ke langit. Si B kalau masih kesal tidak mau jawab salam, dia tetap berdosa. Paham ini para ikhwah? Nih hati-hati ya. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa Islam bukan hanya sekedar mengajarkan akidah dalam hati, ibadah secara praktis, tetapi muamalah. Saya ulangi. Islam bukan hanya sekedar mengajarkan akidah dalam hati, ibadah secara praktis, tapi juga mengajarkan muamalah. Islam tidak hanya mengajarkan akidah dalam hati, ibadah secara praktis, tetapi juga mengajarkan muamalah. Apa arti muamalah? Hubungan antar sesama makhluk, itu namanya muamalah. Hubungan antar sesama makhluk, bukan makhluk. Ya, kalau makhluk botak pakai h. Kalau makhluk pakai kha, berarti makhluk. Nah. Baik, pelajaran selanjutnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini contoh nih ya, sebelum saya ambil pelajaran. Kan ada teman-teman para santri sekalian, teman-teman SD biasanya kan reuni. Ramadan nanti kumpul-kumpul misalnya, teman-teman SD. Kemudian dia ada yang ngerokok. Maka kita menjauhi. Setelah kita nasihati, dia tidak mau. Kita berhak untuk menjauhinya. Nah, kalau menjauhi karena urusan ukhrawi, maka boleh lebih dari 3 hari. Tapi seperti yang sudah saya ungkap, lebih utama dinasihati dulu sebelum dihajar, sebelum diboykot. Paham tuh? Nah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza 'alima annahu muqimun 'ala ma'siyah lam ya'tham in jafahu hatta yarji'." Jika orang mengetahui bahwa si fulan ini melakukan maksiat, maka si fulan tidak berdosa kalau menjauhinya. Kawan rokok kita jauhi, kita enggak dosa. Meskipun orang mengata-ngatain kita, biarin aja. Wah, sombong sudah masuk pesantren. Maka kita katakan, kalau seandainya mau ditemani, jangan rokok. Seperti itu. Ini hati-hati nanti Ramadan, kalian kan libur dari mulai tanggal 17 Ramadan. Ya, atau 17 atau berapa gitu. Libur sampai Syawal. Maka hati-hati, kegiatan-kegiatan jangan sampai yang sudah bagus di pesantren jangan sampai dilanggar. Ya. Jangan sampai dilanggar. Nah, tadi azan sudah belum? Lam yu'adzin, man yu'adzin, man yurid an yu'adzin. Baik, intahina min al-hadits wal an majalil as'ilah. Sekarang waktunya untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Nah. Ada yang ingin bertanya? Nah, Rafa. Kenapa dilanjutkan lagi? Masih kesel. Ya. Ini namanya main trik. Jadi kan batasnya 3 hari. Sebelum 3 hari dia salam, assalamualaikum. Kemudian yang dihajar juga waalaikumsalam. Habis itu hajar lagi dia. Ya, ini tidak boleh. Ini berarti menunjukkan hatinya tidak bersih. Seorang muslim itu wajib memaafkan. Coba bayangkan ya. Abu Bakar As-Siddiq punya anak perempuan, istri Nabi. Siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafik telah melakukan penyelewengan dengan sahabat Rasul. Telah melakukan perbuatan tidak baik dengan laki-laki. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, misalkan ini ada Abu Bakar As-Siddiq, beliau menafkahi seorang, diberi makan, diberi nafkah, diberi harta, nafkah. Ternyata orang ini ikut-ikutan menyebarkan berita dusta tadi, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berbuat yang tidak baik dengan seorang lelaki. Ini kan berarti bahaya. Istri berbuat tidak baik dengan seorang lelaki, istri Nabi lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq bertekad, saya tidak akan menafkahi kamu lagi. Meskipun kamu kerabat saya, meskipun kamu kaum muhajirin dari Mekah, meskipun pokoknya saya tidak akan menafkahi kamu lagi. Maka apa turun ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, surat An-Nur,
Wala ya'tali ulul fadli minkum an was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakin. Dan janganlah orang-orang yang diberikan kemuliaan harta, mereka bertekad untuk tidak menafkahi lagi orang-orang yang merupakan kerabat kaum muhajirin. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah orang ini memaafkan dan lapang dada. Maukah kalian diampuni dosanya? Lihat nih Rafa, yang memaafkan, yang berdamai, diampuni dosanya. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu itu? Beliau mengatakan, bala ya Rabb, tentu hai Rabbku, aku ingin diampuni dosaku. Maka akhirnya beliau tetap menafkahi yang tadi, meskipun yang tadi sudah menyakitkan hati beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau salam kemudian bertengkar lagi, menunjukkan hatinya kotor. Paham ini? Nah, Rasihan, turid an tas'al? Nah. Pembunuhnya, iya, ada paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, terbunuh di peperangan Uhud. Yang membunuhnya pakai tombak, ya, ditombak. Dia ahli tombak, orang berkulit hitam. Namanya siapa? Wahsy. Nah, Wahsy ini kemudian menombak Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, kemudian dimutilasi oleh orang kafir Quraisy. Lalu Wahsy akhirnya nanti masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW tetap, beliau tidak ingin berhadap-hadapan dengan Wahsy. Kenapa? Karena berat memang. Sebagai manusia, pembunuh paman beliau. Makanya beliau tetap menyayangi Wahsy, tetapi jangan ada di hadapan beliau. Nah, ini bukan boikot, ini bukan hajar, akan tetapi menenangkan hati bahwa inilah orang yang pernah membunuh paman saya. Tapi akhirnya nanti Wahsy masuk dalam agama Islam, dan beliau termasuk yang membunuh seorang pengaku Tuhan. Siapa? Dan pengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, pengaku Nabi Musailamah. Dan itulah balasan atas dosa beliau yang telah beliau lakukan, membunuh Wahsy. Dibalas ataupun dibarter dengan membunuh pengaku Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mungkin dahulunya pernah salah, tapi bisa diperbaiki. Maka jangan pernah lihat kesalahan yang telah lalu, tetapi hadapilah masa depan yang lebih baik. Pernah mungkin jadi makhluk, ya, di pesantren, maka sudah, itulah kesalahan yang lalu. Saya akan lebih baik sekarang. Paham tuh? Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Naam, aflah. Kalau suka ngejek, nggak pakai lo, nggak pakai. Ada seseorang yang suka mengejek. Sudah dimaafkan pertama, lalu setelah itu mengejek lagi. Nah, kalau setelah itu mengejek lagi, maka kita nasihati. Kamu awalnya sudah saya maafin, sekarang kamu kenapa mengejek lagi? Hah? Orangnya nggak bisa nasihati. Maka kalau orangnya tidak bisa dinasihati, ya sudah, kita doakan. Doakan agar dia berubah.
Paham? Nah, saya berpesan di sini, perhatikan baik-baik. Kejadian antara Ridho dengan Oka, Fitri dengan Bilal, Aflah dengan yang mengejeknya, ya, maka itulah resiko hidup bersama. Paham ini? Itulah resiko hidup bersama. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahu khairu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahu. Orang yang beriman dan bergaul dengan manusia dan sabar saat bergaul lebih baik daripada orang yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar. Oh Ustaz, saya mau sendiri aja, saya nggak mau teman-temanan, karena nanti dia ngejek saya, sakit hati saya. Saya mau jalan sendiri aja. Maka boleh seperti itu, tapi yang bergaul dan sabar lebih utama. Tapi saya ingatkan, jangan di pesantren ini jangan suka ngejek-ngejek. Kenapa? Karena yang mengejek pun mempunyai kekurangan, bahkan mungkin lebih parah kekurangannya. Ada ayat yang berbunyi, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala yaskhar nisa wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Jangan suatu kelompok menghina kelompok yang lain. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan para perempuan menghina perempuan yang lain. Mungkin perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jadi jangan suka-suka menghina. Lebih baik kita melihat kekurangan diri kita. Oh, saya ini kurangnya apa, saya ini kurangnya apa. Lebih baik daripada menghina orang lain. Ya. Nah, ini hati-hati. Dan itu sepertinya curhatan Aflah. Jangan suka mengejek, menghina. Ada ayat yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya? Celakalah setiap orang yang humazah dan lumazah. Apa arti humazah dan lumazah? Nah, PR ya, PR. Ya. Tanya nanti sama musyrifun. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Dua kata. Humazah dengan lumazah. Nah. Paham tak ya Aflah? Ada yang suka ngejek di sini Aflah? Oh, ada. Jangan dibiasakan. La yajuz. Ya. Tidak boleh mengejek. Kenapa? Karena yang diejek pun, yang mengejek mungkin lebih kurang daripada yang mengejek. Ya, ini. Nah, turid an tas'al ya Zaidan, na'san anta ya Zaidan. Ma makna na'san? Ngantuk. Mukhlas qarib. Kalau ada seseorang yang dihajar, bagaimana? Hilang kemana? Oh ya, nggak ketemu lagi. Habis itu pertanyaannya, Masya Allah, bagus. Ini penting. Para ikhwah perhatikan, ini pertanyaan penting. Jazakallahu. Kita ini kalau melakukan dosa kepada Allah, kita minta maaf sama Allah, bertobat, selesai urusan. Misalkan nih, saya beri contoh. Ada orang melakukan kesyirikan, berarti dia kan berdosa sama Allah. Lalu dia bertobat, Allah Maha Pengampun. Ada orang pernah meninggalkan sholat, ya, padahal dia sudah baligh. Maka kemudian kita bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ada orang minum minuman keras. Ini dosanya sendiri sama Allah.
Ya. Ada orang berjudi, dosanya sendiri sama Allah. Kalau dia bertobat, Allah Maha Pengampun. Urusan selesai. Asal dia benar-benar bertobat. Nah, yang berat adalah kalau urusannya sesama makhluk seperti yang diceritakan oleh Mukhlas tadi. Ustaz, saya pernah menghajar orang, memusuhi orang. Tapi sekarang orangnya saya nggak tahu di mana dia. Dulu satu kelas, sekarang dia pindah ke Papua. Ya, bingung Ustaz, gimana minta halalnya? Maka itulah, hati-hati. Kalau urusannya dengan makhluk, maka urusannya susah. Harus minta halal. Sama kayak tadi, Fitri dengan Bilal. Harus minta benar-benar halal. Betul nggak kamu memaafkan saya? Kata Fitri ke Bilal. Kemudian kata Bilal, pinanya. Itu berarti belum 100%. Harus apa? Harus benar-benar minta halal. Oka dengan ridha misalkan. Kata Oka, betul nggak kamu benar-benar memaafkan saya? Kata Ridha, 90%. Ya, 90%. Berarti masih ada 10%. Berarti apa? Harus minta halal sampai selesai. Nah, itu beratnya. Kalau seandainya tidak minta halal di dunia, maka di mana urusannya? Di akhirat. Nah, lalu Ustaz, pertanyaan Mukhlas tadi bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya sekarang adalah pertama, harus mencarinya. Wah, Ustaz, susah. Berusaha selama hidup. Kalau tidak dapat juga, banyak-banyak beristighfar untuknya. Banyak-banyak apa? Beristighfar. Ya Allah, ampuni fulan. Saya pernah memboikot dia, menghajar dia. Ya Allah, ampuni si fulan. Seperti itu. Paham? Jadi tetap harus mencari, minta halal sehingga amalannya diangkat. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar. Semoga amalannya diterima oleh Allah SWT. Nah, Fidra. Kalau ada orang menghajar. Oh, bagus pertanyaan. Orang menghajar dalam urusan ukhrawi berapa lama? Maka jawabannya tidak ada batasan. Sampai sadar. Saya beri contoh. Fidra punya kakak, punya adik. Adiknya misalkan gak sholat. Saya mau hajar. Berapa lama? Terserah saya. Ya, boleh. Tetapi lebih baik tetap dinasihati. Saya beri contoh. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Pernah dengar? Abdullah bin Umar. Mempunyai anak namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar. Bilal ini suatu saat beliau menentang hadis Rasul. Kata Abdullah bin Umar, la ukallimuka. Wahai anakku, aku tidak akan bicara kepadamu. Gara-gara menentang satu hadis Rasul. Maka disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar sampai meninggal dunia tidak berbicara dengan anaknya tersebut. Sampai meninggal dunia. Karena tidak sesuai dengan hadis Rasul. Anaknya mempermasalahkan atau membuat masalah dengan hadis Rasul. Paham ini? Jadi batasan masalah ukhrawi
memboikot, menghajar masalah ukhrawi sesuai dengan kepentingan. Saya beri contoh. Tadi Fidra punya adik nggak sholat, ya, kemudian tidak kita ajak main. Berapa lama? Kemudian kita tanya, mau sholat nggak? Mau. Kalau mau sholat, saya ajak main. Nah, baru setelah itu berhenti. Ya, sesuai dengan apa? Maslahat, kepentingan. Ya, kepentingan. Nah, ini kira-kira kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.